Kata siapa merek Cina itu cuma bisa bikin MPV, SUV, atau hatchback elektrik? Ternyata mereka bisa bikin supercar atau bahkan hypercar pakai tenaga listrik. Ini dia Hyper SSR. Ya mungkin kalau kalian baca di plat nomor ya tulisannya Hypertech SSR, tapi kalau kalian googling infonya itu namanya Hyper SSR. Nah, SSR sendiri itu singkatan dari Super Sport Race. Dan mobil ini ada 3 varian. Ada yang paling terjangkau, ya meskipun kalau harga miliaran dibilang terjangkau agak gimana gitu ya. Pokoknya ada yang paling terjangkau, ada yang menengah, dan ada yang SSR Ultimate Track, khusus buat track. Nah yang ini kayaknya mungkin yang kalau nggak yang terjangkau yang menengah sih ya. Dan mobil ini hampir seluruh bodinya itu terbuat dari bahan carbon fiber. Kap depan, bumper, bagian atas ini yang carbon fiber beneran, bahkan atapnya, bahkan sampai spakbor dan panel pintu itu semuanya carbon fiber. Dan kalau ngelihat mobil ini sekilas kayak sebuah pabrikan Inggris yang belum lama ini dibeli sama brand China ya. Tahu kan apa yang gue maksud? Oke, lampu depan itu melebar ya, dari pinggir sampai ke tengah tuh LED semua, dan di sini ada perangkat aero yang juga dibikin carbon fiber, dan semua ventilasinya adalah ventilasi asli untuk aerodinamika. Gue nggak nyangka ya, biasa merek China tuh gue nggak nyangka mereka ada engineering atau teknik untuk aerodinamika juga. Gue tahu baterai, space segala macam, tapi aero gue nggak nyangka. Jadi kayak gue bilang tadi, si Hyper SSR itu punya 3 varian. Ada Hyper SSR yang paling bawah, Hyper SSR Sprint Speed version, sama Hyper SSR Ultimate Track. Yang ini kalau kita lihat dari identitas visual, kayaknya ini yang Sprint Speed ya. Tahu dari mana? Karena dia pakai ban slick. Ya, ban slick yang nggak ada alurnya, dan kayaknya ban ini tidak road legal ya, karena nggak ada alurnya sama sekali. Ini kalau hujan, wah ganti ban deh. Dan ini bannya buatan Century, bukan pakai C kayak Toyota Century ya, Century pakai S. Terus ada gambar ini kayak orang lagi ngejempol. Agak nggak representatif sih, tapi ya udahlah. Nah, selain dari bodinya, kita juga bisa milih pelek carbon fiber kalau misalnya mau. Dan spek yang kita lihat ini punya kaliper rem warna orange dengan piringan cakramnya itu udah drill biar pelepasan panasnya lebih bagus, dan pakai karbon seramik. Mobil China pakai rem karbon seramik. Gila. Sekarang lanjut ke feature-feature yang common. Dia punya kamera 360, dan kayaknya penting ya buat supercar kayak gini, karena kalau kena trotoar atau keinjak lubang kayaknya agak-agak ngeri ya. Nah, seperti gue bilang tadi, banyak bahan carbon fiber di mobil ini, dan kita bisa lihat di pintunya. Carbon fiber, bahkan sampai ini ya, bagian rangka pintunya dia carbon fiber. Ion atau si Hyper SSR ini dia menggunakan carbon fiber untuk menetralisir beratnya, karena biasanya mobil listrik kan bobotnya berat. Pakai carbon fiber biar ada enteng-entengnya dikit. Memang berapa beratnya? Nggak tahu. Tadi kita udah scan QR code di depan, kita baca spek, beratnya nggak dikasih tahu. Tapi ya kalau mobil listrik biasanya 2 tonan lah ya kalau misalnya mobil kayak gini. Car atau hypercar nggak mungkin punya pintu yang normal-normal aja. Pakai pintu butterfly, jadi ngebukanya ke atas ya. Dan kalau misalnya pengen nutup, bisa elektronik. Pengen buka, jadi buka tutup cukup pakai tombol. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kalau di bagian sini, di supercar kayak Ferrari, Lamborghini, McLaren gitu-gitu, ini kan biasanya buat ngedisplay mesinnya. Tapi karena ini mobil listrik, nggak ada mesin yang bisa didisplay di sini. Cuma ada
plastik sama beberapa ruangan yang kayaknya bisa buat nyimpan barang. Dan di bagian sini dia ada active spoiler yang bisa naik dan turun untuk mengurangi drag biar licin seperti ini, atau diangkat buat meningkatkan gaya tekan ke bawah. Lampu LED keren banget ya, lebar banget, dan ada logo Ion di tengah sini. Lagi-lagi ini membuktikan kalau engine dari China itu bisa memikirkan aerodinamika sebagaimana engine dari Italia, Inggris, Jerman, Jepang. Diffusernya sangar. Ini lihat sirip-siripnya, carbon fiber lagi, ada kamera mundur, dan lihat bannya lebar banget ya di belakang, lebar banget. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian dalam mobil ini. Dan tadi kan gue bilang kalau mobil ini pakai tab carbon fiber, dan biasanya kalau di mobil-mobil lain dengan pintu kayak gini terutama, door sill itu lebar, tapi kalau ini dia nggak terlalu lebar. Tapi tetap cara yang paling mudah buat masuk ya kaki kanan dulu nih. Set. Pantat masuk duluan. Iya. Sekarang kita udah masuk. Dan beberapa supercar yang misalnya kayak track only gitu ya, itu kan sebenarnya nggak mewah tapi bener-bener fungsional, bahan Alcantara, nggak ada AC segala macam. Ini masih ada mewahnya, jadi kurang lebih ya kayak beberapa Grand Touring dari Jerman, Swedia, Inggris gitu-gitu. Pertama kalau dari bahan-bahan, ini ada kulit, Alcantara, di sini juga suede ya. Terus di sini, ini dingin loh, ini kayak metal beneran nih, gila. Dan di atas juga, oh ini plastik nih, dan ada ambient light di mana-mana, di sini juga. Sebenarnya keren loh, asli. Ini juga kombinasi ya, kulit, suede, dan trim orange, trim hitamnya segala macam. Wah, apakah jok ini elektrik? Oh iya, jok elektrik. Jadi mungkin bukan supercar yang benar-benar buat sirkuit, tapi masih dipikirin kenyamanannya. Oke, gila ini. Sekarang kita lanjut. Dia punya setir, ini nggak lingkaran tapi segi 8. 1, 2, 3, 4 ya. Dia segi 8 dan tombol-tombolnya kapasitif. Why? Sen di sebelah sini, terus ada tombol bintang atau favorit gitu ya. Telepon. Buat lampu di sebelah sini kayak Ferrari ya. Wiper juga di sebelah sini dan dia ada cruise control. Terus buat mengubah mode berkendaranya ada di setir. Lagi-lagi Ferrari ya. Ini kayak Ferrari. Terus nggak cuma tombol kapasitif, ada puter-puteran di sebelah kiri sama kanan. Nah, yang sebelah kiri ini buat volume radio atau musik gitu ya. Nah, yang sebelah kanan kayaknya buat layar instrumennya. Dan instrumennya tuh kayaknya kecil, cuma persegi panjang gitu doang. Nah, yang lebih gede adalah layar di tengah ini. Dan sama kayak beberapa mobil Tiongkok lainnya, hampir semua pengaturan itu ada di layar. Misalnya kita pengen lihat kayak musik, peta, dan kayaknya nih petanya kurang lebih sama kayak yang di GAC Ion Y Plus ya. Terus kalau kita scroll ke bawah dia ada buat brightness segala macam, ada mode-mode kayak silent gitu-gitu, dan ada juga tombol buat matiin kendaraannya secara manual karena di mobil ini nggak ada tombol engine start stop atau start stop mobilnya seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat menu ini. Kita lihat kamera 360D. Ini yang gue ngerti soalnya gue nggak ngerti bahasa Cina. Beh. Udah kayak GTA nih tampilan 3D-nya. Ya, tadi udah soal kamera, sekarang kita bahas soal sistem si Hyper SSR ini. Kenapa? Sebenarnya ini masih bahasa Mandarin, tapi gue menemukan beberapa hal unik yang bisa gue utak-atik dari tadi. Pertama, tadi kan kita udah lihat ada tombol buat ngatur jok. Ternyata kita juga bisa ngatur joknya dari layar sini. Gue tanya, buat apa gitu nih? Jadi di layar ini kita bisa pilih jok depan atau bukan jok depan, kiri atau kanan buat diatur-atur. Dan bisa dimainin dari layar sini. Dan ada 3 memory seat. Pertanyaan gua, udah ada tombol buat apa bisa ada di layar coba? Lagi-lagi gimmick. Dan gak cuma itu, nih setirnya juga diatur dari sini. Mendekat, menjauh, turun, naik dari layar. Pakai tuas gitu loh, pakai tuas. Dan gak cuma itu, ternyata kita juga bisa ngatur beberapa benda dari sini, bukan benda ya, beberapa hal yang bisa buka tutup. Misalnya pintu bisa dari sini nih, di menu yang ada gambar roda ada gambar mobilnya dari atas. Nih, kita buka misalnya tutupan colokan di belakang. Kita yang paling belakang ini ya tulisannya gue nggak tahu apa. Dipencet, dia ngebuka. Dipencet lagi, dia nutup. Ya, mobil ini ngecasnya dari belakang, jadi coloknya di belakang. Dan ada juga buat ngatur electric rear spoiler ya. Itu menu yang ini, tapi dari tadi kita coba nggak tahu gimana cara naik atau turunnya. Mungkin mobilnya harus nyala, tapi kita nggak nyalain karena kuncinya nggak di kita. Dan jujur gue nggak berani nyalain mobil ini. Biarpun dia mobil listrik,
tetap aja dia hypercar. Oke, lanjut lagi, ada juga settingan buat suara segala macam di sini, dan gue nggak akan ekspor terlalu banyak layar ya, karena gue nggak ngerti bahasa Cina. Dulu di SMA aja gue remet terus pelajaran bahasa Cina. Kita turun ke bawah, di sini ada chassis number 0069 Guangzhou X ADLA. Jadi konon katanya ini adalah hasil kolaborasi antara GAC Guangzhou dan studio desain di LA di Amerika. Nah, turun lagi, ini ada tuas buat transmisinya. P-nya itu ditekan, D ke kanan, R ke kiri, dan geser-geser lagi buat masuk netral. Ada tombol hazard, kapasitif, dan tombol buat matiin stability program. Satu cup holder, laci di sini kecil, nggak ada port-portan, dan ada laci kecil lagi di sini. Plus ada center console yang floating dengan USB-C, USB-A, dan colokan 12 volt. Nah, tadi kita udah bilang kalau misalnya pintunya itu elektronik, dan di dalam kita bisa buka dengan tiga cara. Bisa di layar, bisa pakai tombol ini digeser-geser buat buka tutup, dan ada juga di pintu. Biar praktekin sekarang ya, kita pakai tombol yang ini deh. Tutup. Tutup kan? Dan nggak cuma itu, buat buka tutup jendela juga dari atas ini. Berasa kayak pilot pesawat terbang asli. Buka. Tutup. Hihi. Kayak McLaren gak sih? Nah, di belakang sini ada tombol buat buka bagasi yang nanti bakal kita lihat. Dan ada juga tombol buat SOS yang nggak akan gua pencet. Oke, kita lihat ada apa lagi di sini. Nah, yang namanya hypercar atau supercar itu biasanya pandangan ke belakang itu nggak enak. Kenapa? Karena jendela belakang kecil. Tapi mobil ini punya solusinya. Di atapnya ada kamera kecil dan gambarnya itu ke spion tengah sini. Ini sangat masuk akal di sebuah hypercar atau supercar kayak gini, karena kan ngelihat ke belakangnya nggak enak. Kalau ada ini, bisa ngelihat jelas semua yang ada di belakang kita. Nah, tapi dari tadi gue belum mention soal build quality ya. Build quality sih gila. Nggak ada yang retro, nggak ada yang goyang, bahan-bahannya bagus, jahitannya bagus. Dan gue bilang tadi di sini, ini metal asli. Gila, ini kalau ada orang yang bilang China can make everything, iya. Mereka bakal bisa bikin mobil yang kayak begini, dan wow. Ditunggu supercar-supercar dari lainnya ya, China. Terus ada fakta menarik soal produksi Hyper SSR ini. Biarpun masih ada campur tangan pabrik, tapi untuk sentuhan terakhirnya itu dikerjain pakai tangan loh. Handmade, kerajinan tangan. Udah kayak supercar-supercar Eropa ya. Dan biar sporty kelihatan ada carbon fiber di sebelah kiri dan kanan. Bahkan yang kanan ada tulisan Hyper SSR. Posisi duduk ergonomis, pedal-pedalnya mantep. Dan ini benar-benar berasa kayak supercar yang udah kita kenal sejak lama. Dan ini dari China. Bahkan ada grab handle di sini nih. Ini buat penumpang itu pegangan kalau misalnya lagi ngebut. Jadi mungkin pegangan dashboard nggak bisa, ini pegangannya di sini kalau misalnya lagi cornering di Mandalika katakanlah ya. Ini pegangan di sini biar nggak takut gitu loh. Meskipun kayak menakutkan mobil ini. Kenapa? Nanti kita bahas pas bicara power sama torsi. Tapi kalau bagian dalam ada tipikal China-nya dengan layar dan gimmick yang ya harus nggak harus, penting nggak penting. Tapi soal build quality, desain, sama beberapa perintilan yang berkesan sporty dan memang harus fungsi sporty, ini keren. Keluar. Sekarang kita mau buka bagasinya, dan tadi gue udah bilang bisa dari layar, tapi juga bisa dari sini. Tekan logo ini, bagasinya kebuka. Dan kalau beberapa supercar atau hypercar itu bagasinya di depan, ini di belakang, karena dia nggak ada mesin V6, V8, V10, V12 atau mungkin V16 kayak mobil-mobil lain. Dan ini bagasinya lumayan loh. Nggak praktis, nggak gede, tapi lumayan buat bawa satu tas buat staycation. Dan di sini ada tas yang isinya charger mobil ini. Kita tutup. Dan nggak cuma bagasi ya, kita juga bisa buka casannya. Caranya, kita biarin dia nutup dulu. Kita tekan di bagian sini, dia bakal ngebuka. Ya, jadi mobil ini colok belakang. Agak aneh ya. Pokoknya ya udahlah, dia pakai standar GBT China buat fast charging, buat normal charging. Tapi gua nggak tertarik bahas ngecas sekarang, karena gua tertarik bahas powernya. Karena mobil ini dia pakai 3 motor listrik dengan total tenaga 1207 tenaga kuda. Gede. Dan kalau masih kurang, ada track version yang bisa 1225 tenaga kuda. Torsinya 1230 Nm. Gede lagi-lagi. Gede. Nah, kalau bicara akselerasi,
dia bisa lari dari 0 ke 100 dalam 2,3 detik. Kenceng parah. Tapi kalau menurut kalian masih kurang, tapi masa iya sih 0 ke 100 2,3 kurang kenceng, kalian bisa pilih yang SSR Ultimate Track, karena itu 0 ke 100-nya 1,9 detik. 1,9 itu udah gila, itu udah kayak Rimac Nevera, Lotus Evija, dan lain-lain. Tapi kalau top speed, dia belum seberapa. Karena kalau mobil-mobil tadi bisa 400 km per jam lebih, ini top speednya sekitar 250 km per jam. Mungkin 255 ya kalau nggak salah. Nah, baterainya 75 kWh, dan jarak tempuh menurut standar CLTC itu sekitar 506 km. Oke, sebelum kita tutup video ini, dan ini adalah mobil sangat menakjubkan, kita pengen kasih lihat gimana experience kita yang menyambut para tamu atau subscriber Autonet Max untuk main-main ke boothnya GAC Aion. Salah satu untuk melihat mobil yang luar biasa ini. Hilary Satrio, iya. Iya. Dengan Pak siapa, Pak? Surya. Pak Surya. Iya, naik yuk, yuk. Alhamdulillah. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton, beliau ini adalah Pak Andri, CEO dari GAC Aion Indonesia. Nah, Pak Andri ini ada subscriber dari Autonet Max yang udah kita ajak ke sini menggunakan GAC Aion Y Plus. Oh iya gimana? Gimana tadi? Udah cobain mobilnya? Udah cobain. Gimana, Pak? Oh ya, ada beberapa hal yang kelupaan. Jadi kalau kalian lihat di samping itu ada sensor biar pintunya itu kalau ngebuka dia nggak nabrak tembok atau orang lain. Nah, kalau misalnya di belakang itu bagasi, di depan ini apa? Bagasi juga. Oh jelas. Bukan. Jadi kalau buat buka bagian depan itu cukup tarik 2 kali tuas di bagian kaki driver, sama kayak kita buka kap mesin, dan kita bisa lihat bahwa di sini cuma botol-botol tempat fluid atau cairan-cairan berada. Minyak rem, air wiper, gitu-gitu. Ya cuma gitu doang. Jadi kayaknya bagian yang kuning ini nggak bisa dibuka ya. Oke. Jadi soal Aion Hyper SSR ini atau Hypetech SSR ya, ini adalah mobil yang sebenarnya sebuah statement. Yang pertama kali kita lihat bahwa merek Cina itu nggak cuma bisa bikin MPV listrik, SUV listrik, mobil kecil listrik gitu-gitu, tapi soal teknologi listrik mereka dengan sangat percaya diri, mereka menunjukkan bahwa mereka bisa juga bikin supercar atau hypercar listrik bertenaga sadis dengan tampilan yang nggak kalah dari merek-merek supercar yang sudah lebih mapan terlebih dahulu. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol ya, komentar, dan subscribe.